Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis RPJMD Kepri tahun 2022 yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Wan Hairul. Sebelum itu, harus kita ketahui dulu apa itu RPJMD. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun masa pimpinan kepala daerah dan wakil daerah yang terpilih. Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, pendapatan daerah pada APBD Kepri tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3,480 triliun. Kemudian pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 134,93 miliar sehingga pendapatan daerah menjadi Rp 3,615 triliun. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 atau PMK 07 tahun 2022 tentang dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022. Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah atau DID sebesar Rp 18 miliar. Adanya tambahan tersebut membuat DID Kepri mengalami kenaikan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 38 miliar sehingga pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini pendapatan daerah Provinsi Kepri menjadi Rp 3,633 triliun. Adapun dalam belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 3,870 triliun. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 semula mengalami kenaikan sebesar Rp 77 miliar atau kenaikan 2%, sehingga belanja daerah naik menjadi Rp 3,947 triliun. Namun terdapatnya penambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 18 miliar sehingga belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp 3,965 triliun. Khususnya belanja daerah yang bersumber dari tambahan dana insentif daerah, alokasi anggarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 atau PMK 07 digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antara lain melalui perlindungan sosial seperti bantuan sosial. Dan anggaran ini akan dibagikan ke beberapa dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Dinas Sosial. Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali mengingatkan agar dalam pemakaian anggaran mematuhi peraturan perundang-undangan, prosedur tata kerja yang benar serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Adapun di sini terdapat daftar-daftar dinas-dinas yang mendapatkan anggaran. 1. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum atau Penata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan atau Pertanian dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebutuhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan, Badan Kepegawaian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Perhubungan, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengadaan Barang, Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, dan yang terakhir Biro Umum. Adapun juga di sini saya mengambil yaitu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2022 sebesar Rp 608,3 triliun, menggambarkan 20% komitmen tetap dijaga, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah. Dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola LPDP terdiri atas dana abadi pendidikan dan abadi penelitian dan abadi perguruan tinggi dan dana abadi kebudayaan dengan masing-masing total akumulasi dana per 31 Desember 2021 adalah Rp 81,1 triliun, Rp 8 triliun, Rp 7 triliun dan Rp 3 triliun. Gubernur Kepri Ansar Ahmad ingin memastikan bahwa seluruh anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja pemerintahan Provinsi Kepri tahun 2022 harus benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien, serta menjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.